Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Miranda, NIM 22026031 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah produk indeks beranotasi dari artikel surat kabar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sumber dan layanan informasi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian indeks. Kata indeks berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata indicate yang berarti menunjukkan. Indeks adalah daftar berisi petunjuk. Lebih tepatnya, indeks merupakan daftar sistematis mengandung istilah frasa yang menyatakan nama pengarang, judul, konsep, dan sebagainya yang dilengkapi dengan petunjuk keisi satu atau serangkaian dokumen koleksi di mana istilah atau frasa tersebut ditemukan. Yang selanjutnya yaitu fungsi indeks. Fungsi indeks yang pertama yaitu memberikan layanan kepada pengguna untuk memudahkan penemuan artikel-artikel yang diperlukan. Yang kedua, menjadi jembatan antara penerbit dan konsumen dengan memperoleh keinginan atas istilah-istilah tersebut. Selanjutnya, memberikan informasi yang lebih lengkap dan tepat. Selanjutnya yaitu merinci subjek menjadi unit-unit pengertian yang lebih kecil dan memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa informasi yang lengkap dapat ditemukan pada sumber yang dituju. Jadi, indeks merupakan salah satu sarana penelusuran informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya indeks, pemustaka dapat dengan mudah menemukan informasi pada saat dibutuhkan tanpa membaca keseluruhan isi buku. Selanjutnya yaitu surat kabar. Surat kabar atau biasa disebut sebagai koran aslinya berasal dari bahasa Belanda yaitu krant dan berasal dari bahasa Prancis yaitu courant yang bermakna sebagai suatu penerbitan ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah disebut sebagai kertas koran. Serta isi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Surat kabar berfungsi sebagai penyebar informasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan kontrol sosial. Nah, sampailah kita pada tahap penyusunan produk tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pengamatan terhadap koleksi surat kabar. Nah, yang pertama kita harus mengamati surat kabar yang ingin kita ambil. Kita baca terlebih dahulu, kita cari artikel yang ada di dalam surat kabar tersebut. Kemudian kita buatkan clipping dari artikel surat kabar. Seperti ini clipping yang saya buat untuk produk saya. Nah, ini contoh clippingnya. Di dalam clipping ini terdapat judul artikel serta nama pengarang atau penulis dari artikel tersebut. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat deskripsi artikel surat kabar. Untuk membuat deskripsinya seperti ini merupakan produk yang saya buat. Mari kita lihat deskripsi. Nah, ini contohnya. Nah, ini deskripsi dari artikel surat kabar tersebut. Yang mana nama pengarangnya di sini yaitu Jaka Budi Santoso. Tetapi pada deskripsinya ini menggunakan APA style, maka namanya dibalik nama belakang yang menjadi nama depannya. Yang mana awalan namanya Jaka Budi Santoso menjadi Santoso Jaka Budi. Nah, kemudian ada tahun dan tanggal terbitannya, publikasinya. Yang kedua, selanjutnya itu judul dari artikel tersebut. Kemudian nama surat kabarnya dan serta halamannya.
Nah, setelah kita buatkan deskripsinya, kita buatkan anotasinya seperti ini. Kita buatkan isi ringkas dari artikel tersebut. Setelah kita buatkan anotasinya, kemudian kita tentukan kata kuncinya seperti ini. Nah, kata kunci ini merupakan kata kunci khusus yang ada di dalam anotasi tersebut. Nah, setelah pembuatan kata kunci, kemudian kita buatkan indeks artikelnya. Kita buatkan indeks pengarangnya. Kemudian kita susun indeks beranotasi. Oke, selanjutnya indeks sumber informasi sekunder. Ya, indeks merupakan sumber informasi sekunder. Nah, mengapa indeks menjadi sumber informasi sekunder? Ini beberapa alasannya. Yang pertama yaitu indeks merujuk ke sumber utama. Indeks mencantumkan kata kunci, topik atau istilah yang merujuk langsung ke halaman-halaman atau bagian-bagian tertentu dalam sumber utama, seperti artikel, buku, ataupun suatu dokumen. Yang selanjutnya yaitu tidak mengandung informasi primer. Indeks sendiri tidak menyediakan informasi substansial atau utama. Sebaliknya, ia hanya memberikan penunjuk atau panduan untuk menemukan informasi di tempat lain. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk penelitian dan studi. Indeks memberikan pemandu bagi peneliti atau pembaca untuk menemukan informasi yang relevan dan mendalam dalam suatu karya tulis. Selanjutnya, pemrosesan informasi sekunder. Ketika seseorang menggunakan indeks, ia sedang melakukan pemrosesan informasi sekunder dengan menggunakan alat bantu yang mengarahkannya ke sumber-sumber informasi utama. Nah, selanjutnya, indeks berfungsi sebagai pemandu atau petunjuk. Indeks berfungsi sebagai pemandu atau petunjuk untuk membantu orang menavigasi sumber informasi yang terdapat dalam dokumen atau buku. Selanjutnya yaitu membantu dalam pencarian informasi. Dalam dunia digital, indeks juga dapat merujuk pada indeks daring ataupun indeks elektronik yang dapat membantu dalam mencari informasi dalam berbagai sumber. Selanjutnya yaitu, meskipun indeks memberikan nilai tambahan yang signifikan dalam hal memandu dan memfasilitasi akses ke informasi, penting untuk diingat bahwa itu hanya merupakan alat atau sumber informasi sekunder yang bergantung pada informasi utama yang terkandung dalam sumber yang diindeksnya. Selanjutnya yaitu layanan. Layanan apa yang digunakan dalam indeks ini? Pada produk indeks ini dapat dicari dengan menggunakan layanan indeks. Layanan indeks yang ada di perpustakaan adalah suatu sistem atau proses yang menyediakan daftar terorganisir dari bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan. Indeks ini mencakup berbagai jenis sumber informasi seperti artikel, buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang ada dalam koleksi perpustakaan. Layanan indeks bertujuan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam menemukan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, layanan indeks secara keseluruhan dirancang untuk memberikan akses mudah dan efisien ke sumber informasi di perpustakaan, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung kegiatan penelitian dan pembelajaran. Ini merupakan contoh produk indeks beranotasi dari artikel surat kabar. Mari kita lihat apa saja isinya. Yang pertama yaitu ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi dan pendahuluan. Setelah itu ada petunjuk penggunaan. Setelah petunjuk penggunaan baru indeks beranotasinya. Di sini ada deskripsi, kemudian baru anotasi, setelah itu baru kata kunci.
Nah, di sini ada indeks subjek. Bagi teman-teman yang ingin mencari, misalnya subjeknya hukum, bisa teman-teman lihat di sini apa saja yang judulnya masuk ke dalam subjek hukum. Sebenarnya itu ada indeks pengarang. Di sini ada nama pengarang, kemudian nomor entry-nya. Ada indeks judul. Nah, di sini ada judul serta nomor entry-nya. Dan ada indeks kata kunci. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari dengan kata kunci, itu bisa dilihat kata kuncinya, kemudian carikan lihat nomor entry-nya. Terus setelah ini ada penutupnya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.